Alhamdulillah, terima kasih kepada Rashid atas waktu dan sambutan. Dan acara selanjutnya yaitu kultum dari Ustadz Ivi Haji Hakiki. Waktu dan tempat kami persilakan. Tes 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih abang-abang, adik-adik dan om-om semua, tante-tante semua, sehat ya semua? Baik, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala, ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Teman-teman, tadi apa? Pemuda Islam Kampung Bali. Pemuda Islam Kampung Bali dan Karang Taruna Kampung Bali 07 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bermuajahah bertatap muka dalam rangka menegakkan bagian dari keimanan kita, bagian dari beriman kepada hari akhir seperti yang dibacakan oleh Khori tadi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kalian tahu siapakah orang yang mendustakan agama? Tapi bisa juga diartikan ad-din. Din itu bisa berarti agama, bisa juga hari pembalasan. Tahukah kalian siapa yang termasuk orang yang mendustai hari pembalasan? Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak mau dianggap, bukan sekedar dianggap, diklaim ataupun dituduh ataupun dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita termasuk orang yang tidak beriman pada Allah dan juga kepada hari pembalasan. Karena tentunya bukan sekedar dicap, tapi ada konsekuensi yang besar, yaitu tidak bisa masuk surga. Oleh karena itu kita pasti pengen menjadi orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di hari pembalasan. Oleh karenanya, maka tentunya kita ingin memuliakan siapapun, termasuk juga di daerah itu adalah anak yatim. Abang-abang, adik-adik, tante-tante dan om-om sekalian, saya ingin membahas tentang ada dua hal yang ingin dibahas. 7 menit ya jatahnya. Ini berapa menit? Tentang yang pertama adalah hakul yatim, yang kedua adalah birrul walidain. Hakul yatim adalah hak anak yatim. Ikhwan sekalian, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahu nggak pengertian yatim? Yatim itu berasal dari bahasa Arab, lughatan secara linguistik atau bahasa, dia berasal dari yatama, yaitama ataupun yatim. Yatim itu artinya kalau manusia adalah orang yang ditinggal wafat oleh ayahnya. Berarti ayah itu merupakan asasun, fondasi utama bagi kehidupan keluarga. Sehingga kehidupan keluarga tanpa ayah itu disebut yatim, anak yatim. Tentunya dengan batasan kalau anak itu belum balik. Kalau udah balik ya bukan. Saya juga yatim nih, tapi udah balik. Ini Bang Waki juga yatim ya. Alhamdulillah, tapi udah lewat, bukan anak yatim lagi, bapak yatim. Tapi kalau dalam konteks binatang, dalam sisi bahasa ya, yang disebut yatim itu adalah binatang yang kehilangan induknya. Karena bagi binatang atau hewan,
kehidupan mereka adalah di bawah naungan induk atau ibunya, mamahnya. Tapi kalau kita manusia yang bertanggung jawab utamanya adalah ayah, karena kehilangan ayah itu adalah suatu kehilangan yang besar. Maka itu kehilangan fondasi. Ya, ibarat kalau bangunan tanpa fondasi kan bisa roboh gitu ya. Kita melihat dari jauh di 14 abad yang lalu bagaimana Nabi SAW memperhatikan anak yatim. Coba kita bisa lihat di sini. Suatu hari pada perang Mu'tah, maksud saya Mu'tah, terbalik. Perang Mu'tah, sahabat Nabi yang bernama Ja'far bin Abi Thalib sekaligus adalah sepupu Nabi, karena dia anaknya Abu Thalib. Abu Thalib adalah paman Nabi. Anaknya paman berarti sepupu. Sepupu Nabi bernama Ja'far bin Abi Thalib wafat atau syahid di medan perang, di perang Mu'tah. Maka Nabi SAW melihat sahabat ini memiliki anak, yaitu beberapa anak dan mereka menjadi yatim. Maka Nabi berkata kepada orang-orang yang ada di situ, tolonglah keluarga Ja'far, berikanlah makanan kepada mereka. Nah, maka tidak heran kalau di zaman Nabi itu kalau ada yang namanya kematian, maka kita bahu-membahu untuk menolong orang-orang yang tertimpa musibah. Berbeda di zaman sekarang. Kalau ada kematian, justru yang meninggal itu yang repot, ya, yang repot masak-masak. Nah, itu nggak dicontohin oleh Nabi SAW. Justru di zaman Nabi, kitalah yang disuruh menolong orang-orang yang wafat. Kita nggak makan-makan di situ, justru kita membantu membawa beras kalau zaman sekarang barangkali, membawa minuman, makanan dan lain sebagainya. Coba kita lihat. Marwabina Nabi SAW diriwayatkan dari Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far ini adalah anaknya Ja'far. Tadi kan Ja'far meninggal ya. Karena apa? Karena perang. Ya anak-anak nih kan pernah belajar dari sejarah Islam ya. Perang Mu'tah namanya. Ayahnya meninggal namanya Ja'far. Maka anaknya meriwayatkan namanya Abdullah bin Ja'far. Marwabina Nabi SAW. Nabi pernah melewati kita. Itu kita sebagai anak yatim nih ya. Al-Adabatin, Nabi lagi naik kendaraan, lagi lewat gitu. Kalau sekarang motor, kalau zaman dulu bisa keledai, onta dan lain sebagainya. Wanah musibian, dan kami masih anak-anak kecil, karena masih yatim, masih anak-anak, masih segede gini ya, kecil-kecil segini-gini. Kami sedang bermain-main. Faqala irfa'u hadza ilayya. Kata Nabi berkata kepada sahabat yang lain, coba angkat anak itu bawalah ke saya. Maka anak itu fahamalani amamahu, lalu saya dipangku oleh Nabi SAW. Summa masaha ra'si salatan. Kemudian apa yang dilakukan Nabi terhadap anak yatim itu? Nabi begitu peduli memperhatikan anak yatim, lalu diusap kepalanya. Jadi cara memperlakukan anak yatim secara sosial adalah dengan cara diantaranya secara sosial usaplah kepalanya. Karena itu simbol kasih sayang, rahmatan lahum, kasih sayang kepada mereka, kepada anak-anak tersebut, karena mereka kehilangan ayahnya. Karena itu berat ya, berat. Karena ayah itu adalah asasun, dasar, ya, akar ataupun fondasi bagi kehidupan keluarga. Maka kehilangan ayah adalah suatu kehilangan yang sangat besar. Lalu mendoakan anak tersebut semoga dia bisa menjadi seperti ayahnya, yaitu Ja'far. Ja'far wafat di medan juang. Ada keutamaan yang sangat tinggi tentang mengurus anak yatim ini ataupun menjaga anak yatim ini, sehingga Rasulullah memberikan motivasi kepada kita semua, ya. Wa hasrul syadid alal hazar amr. Meminta kita semua untuk termotivasi agar memelihara mereka, karena tentu balasannya bukan balasan yang biasa saja. Fa innahu lam ya'ti dinun, tidak ada satu agama pun, tidak ada satu ideologi pun yang memperdulikan nasib sebagaimana nasib anak yatim ini, ya, sebagaimana diperdulikan oleh Al-Qur'an. Wala manhajin wala dustur, tidak ada undang-undang, tidak ada satu apapun peraturan yang lebih peduli daripada aturan Al-Qur'an. Yad'u wa yahusu ala ri'ayatil yatim misla hadzal din. Maka Nabi SAW memerintah kepada kita untuk menjaga anak yatim dan memeliharanya dengan sebaik-baiknya, karena ada alasannya. Lihat ini pakai dalil
pakai ayat, pakai hadis. Man ja'ala min wara'i dzalika jannatal firdaus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyediakan jannatul firdaus. Jannah artinya surga, surga yang paling tinggi itu surga firdaus. Sehingga dalam bahasa Inggris dikatakan surga itu adalah paradise. Paradise itu dari kata firdaus ya, terambil dari bahasa Arab. Jadi bahasa Inggris ngambil dari bahasa Arab untuk mengatakan surga adalah firdaus, paradise gitu ya. Al-jannatul azimah allati tala makal kabinan likulli amalin sabit. Karena amalan ini adalah amalan yang sangat sulit, maka tidak heran kalau balasannya adalah surga. Surga firdaus. Siapa yang pengen masuk surga firdaus? Ya, baik anak-anak ataupun ibu-ibu dan bapak, om-om, abang-abang, pasti semuanya pengen masuk surga firdaus. Cuma maka perhatikanlah ini ya. Caranya adalah yang pertama adalah tentunya paling mudah adalah menjaga anak yatim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insan, surah 76. Surah Al-Insan artinya manusia. 76. Ada An-Nas, ada Insan. Kalau An-Nas manusia-manusia, kalau Al-Insan manusia doang satu ya. Ya anak-anak ya. Wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka orang-orang yang berbuat baik ini adalah orang-orang yang memberikan makan kepada anak yatim berdasarkan rasa cintanya. Karena cinta kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka adalah kepada orang miskin. Dalam ajaran Islam disebut miskin adalah orang yang secara hidup sehari-hari dia bisa bekerja, cuma dananya hasil kerjanya itu upahnya kecil sehingga masih belum mencukupi dana kehidupan mereka, kebutuhan mereka. Kalau fakir itu enggak, ya apa lah nggak bisa bekerja. Tapi mereka nggak minta-minta. Kalau minta-minta itu bukan disebut yatim, maksud saya bukan disebut miskin. Miskin itu adalah orang tidak minta-minta, tapi bekerja, tapi dananya belum cukup untuk mencukupi kehidupan keluarganya. Jadi orang-orang yang soleh itu adalah orang yang memberikan makan anak yatim karena rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa sosial yang tinggi dikarenakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga peduli kepada anak yatim. Nah, ini garis bawahnya konteks di sini adalah anak yatim. Wasirah juga kepada tawanan perang. Ya, jadi mereka peduli kepada orang miskin, anak yatim dan juga tawanan perang. Maka balasan mereka adalah surga firdaus seperti yang kita jelaskan tadi. Maka jazaul azim, balasan yang besar buat mereka. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura." Maka pada hari itu, ingat di hari pembalasan itu adalah hari yang sangat sulit ya. Hari pembalasan tidak seperti ini bisa duduk tenang. Kita di bawah matahari yang posisinya ada di kepala kita. Nanti sesuai amalan kita, kalau siapa yang amalan yang baik, maka matahari itu bisa menaungi, ada awan yang menaungi kita. Tapi kalau enggak, itu bisa kita keringetan sampai ke kepala kita. Ada yang sampai segini keringetnya, ada yang sampai di atas kepalanya. Itu sesuai dengan perbuatan mereka di dunia ini. Maka pada hari itu Allah menjaga mereka. Sarra dzalikal yaum, pada hari yang sangat sulit pada hari itu, walaqahum nadratan wa surura. Dan Allah mendatangi mereka dengan wajah berseri-seri. Jadi Allah menemui mereka, bertemu dengan mereka dengan wajah berseri-seri. Jadi Allah bertemu dengan kita dengan wajah berseri-seri. Ingat saudara-saudara sekalian, ibu sekalian, teman-teman sekalian, tidak ada satupun nabi yang bisa melihat Allah di dunia ini kecuali Nabi Musa. Jadi di surga nanti pengalaman yang paling indah adalah bertemu zat yang maha indah, itu Allah Subhanahu wa taala. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah menyukai indah dan Allah indah dan menyukai keindahan. Maka kita bertemu Allah itu adalah nikmat yang paling tinggi di surga nanti. Oleh karena itu Allah akan menemui kita dengan wajah berseri-seri. Karena apa? Karena kita menjaga anak yatim dan orang-orang yang duafa. Ya, duafa itu adalah orang yang susah, yang membutuhkan. Wa jazahum bima sabaru. Allah memberikan balasan yang tidak sedikit kepada mereka atas kesabaran mereka. Sabar ada dua, sabar atas kesulitan dan sabar atas itu lagi apa lupa. Ya, sabar juga atas
kelebihan kan, kita lebih itu harus kita jaga ya, kelebihan kita harus kita berikan ataupun tunaikan ataupun nafkahkan kepada tempat-tempat yang penting seperti kepada istri, anak-anak dan orang-orang yang membutuhkan. Wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Apa kesabaran mereka, Allah akan memberikan surga dan harira. Harira itu mereka duduk ataupun menikmati kehidupan di sana dengan harir. Harir itu terbuat dari sutra. Di dunia ini orang laki-laki dilarang memakai pakaian dari sutra, tapi di akhirat nanti kita bebas memakai sutra. Tapi kalau perempuan nggak apa-apa. Dan di antara hak yatim dan keistimewaannya adalah sebagaimana di dalam ayat ya, sebagaimana yang disabdakan Nabi Sallallahu atau firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ad-Duha, "Fa'ammal yatima fala taqhar." Maka jangan sekali-kali kalian menghardik anak yatim. Anak yatim itu rata-rata itu ya bapak-bapak, ibu-ibu atau teman-teman sekalian. Biasanya apa ya, bangor, bandel ya, nggak tahu, mungkin karena efek merasa cari perhatian ya. Kita juga kalau kurang perhatian bisa bangor juga ya anak. Suami kalau kurang perhatian istri bangor, istri juga gitu kalau kurang perhatian suami ya bukan bangor sih namanya, jadi kurang ya cari gara-gara lah gitu ya, gara-gara. Begitu juga anak-anak apalagi mereka ya belum stabil emosinya ya, jadi susah diatur gitu ya. Itulah karakter, akhirnya memang kita sabar. Fa'ammal yatim fala taqhar, maka jangan membentaknya. Tapi ini susah gampang, apa gampang susah ya. Karena kita kalau nggak sabar ya udah kita ngomel-ngomel ya pasti ya. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim. Nah, itu yang berikutnya di ayat yang di surat tadi yang dibaca oleh siapa tadi ya? Tornya. Bang apa namanya? Saya Azami. Oh, saya Azami ya, saya Azami. Oh ini dong. Jadi mereka tidak menyuruh berbuat baik kepada orang yatim. Begitu juga di ayat lain, kalla bal tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak, sungguh mereka telah tidak memuliakan orang-orang anak yatim. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW pernah bersabda begini, ana waqafil yatim kahataini. Saya dan pengasuh anak yatim seperti dua jari ini, jari telunjuk dan jari jempol dan jari begini. Di surga seperti ini. Apakah, lalu kita bertanya, apakah surga kita yang pengurus anak yatim ini akan sama dengan surga Nabi? Tidak sama, cuma sama-sama masuk surga. Ya. Kalau saya bersama pengurus anak yatim seperti ini di surga, berarti masuk surga kan? Masuk surga walaupun beda level ya. Itu Nabi surga Firdaus, kita surga di bawahnya dikit lah. Tapi kan masih surga ya. Ya, karena kan sama seperti jempol sama jari tengah ini sama nggak tingginya? Beda, tapi kan dekat kan? Ya, tapi artinya Nabi dan orang pengurus anak yatim itu seperti jari ini, jari telunjuk dan jari sababah ini. Ini tengah nih, jempol itu jari. Nah, jadi sama-sama masuk surga artinya begitu. Itu yang pertama ya. Jadi kita diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga dan mengurus anak yatim supaya masuk surga. Gampang ya masuk surga ya. Ada cara kedua yang tidak kalah mudahnya. Itu cara masuk surga. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ada yang yatim nih, masih ada ibunya ya? Masih ada ibunya nggak? Nggak ada. Ya, nggak ada. Ada yang masih ada ibunya? Hah? Iya ada. Terus ada ibunya? Ada ibunya. Ada. Jadi Nabi SAW menyuruh kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, baik masih hidup ataupun telah tiada. Kalau berbuat baik kepada orang tua masih hidup, ya memberi, berkata yang baik. Kalau belum bisa memberi, kita berkata yang baik, qaulan kariman. Kalau kita udah gede, udah jadi profesor, udah jadi dokter, bagaimana cara berbuat baiknya? Tetap kita merendahkan suara kita, walaupun kita udah jadi profesor ataupun dokter ataupun mungkin jadi presiden ya. Tetap kita bagi orang tua adalah anak-anak mereka, tidak boleh meninggikan suara kita. Kita masih hidup ya. Terus memberikan pakaian dan sebagainya. Bagaimana kalau orang tua kita meninggal? Nabi SAW mewasiatkan 5 perkara ketika orang tua kita meninggal ya. Yang pertama adalah
Ad-doa Allahumma, doakanlah mereka berdua, minta ampun, doa. Jangan lupain orang tua ya, kita kan dilahirkan oleh orang tua, dididik dari kecil oleh orang tua, baik salah satu ataupun keduanya. Jangan melupakan orang tua. Doanya gimana anak-anak, abang-abang, kakak-kakak sekalian, masih ingat? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Jangan lupa ya, kita mau gak dilupain oleh anak kita? Kita udah meninggal, anak kita nggak doain ya. Maka jangan lupa doanya apa? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Ya, seorang bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, orang tua saya kan udah meninggal, apakah saya masih wajib berbakti kepada keduanya? Masih. Caranya yang pertama adalah mendoakan mereka berdua. Yang kedua adalah istighfar untuk mereka berdua. Yang ketiga adalah inqazu ahdihima, tunaikan janji mereka. Seandainya orang tua kita berjanji ingin jenguk tetangga yang ini nih, bermain ke tetangga sebelah, terus keburu meninggal, maka kewajiban bagi anak-anaknya adalah, baik anak yang masih kecil gini ataupun udah segede kita, udah segede gini, tetap kita punya kewajiban buat mereka. Caranya gimana? Ya jenguk buat yang dicita-citakan oleh orang tua kita. Atau punya tanah 5 hektar orang tua, pengen yang 1 hektar disedekahin buat Karang Taruna Kampung Bali 07 seandainya. Dikasih 1 hektar karena itu wasiat. Wasiat itu harus diserahkan kepada yang diwasiatkan ketika mereka meninggal. Ingat, wasiat itu bukan untuk keluarga, untuk yang lain. Jadi kalau keluarga namanya warisan. Iya. Bedakan antara wasiat dan warisan. Jadi saya wasiatkan buat anak saya segini itu bukan wasiat, itu warisan. Ya, kalau wasiat itu buat orang lain, buat masjid, buat yayasan dan lain sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah ikram sadiqihima. Yang keempat nih, tenang ya bang-bang ya, bentar lagi selesai deh. Ini udah nggak sabar kalau selesai. Ikram dari sadiqihima, muliakanlah teman-teman ayah ibu kita. Kan kita waktu masih kecil kenal ya, teman ayah yang ini nih, teman ibu yang ini. Coba apalin dari sekarang, siapa teman ayah, siapa teman ibu. Nanti kalau mereka udah nggak ada, maka kita sambung ya. Pernah suatu hari Ibnu Umar itu adalah Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab punya anak namanya Ibnu Umar. Ibnu Umar ini suatu hari jalan naik wadai bersama sahabat-sahabatnya. Di jalanan dia melihat ada seseorang Arab gunung, Arab Baduy yang kerjanya pindah-pindah, nomaden ya, pindah-pindah ya. Naik. Kata Ibnu Umar, kamu dari mana? Saya dari ini. Orang tua kamu siapa? Si Fulan bin Fulan. Oh ternyata orang tuanya Arab Baduy ini adalah temannya Umar. Maka tidak dengan serta-merta langsung Ibnu Umar memberikan sorbannya dan bahkan memberikan keledainya kepada anak teman ayahnya tersebut. Artinya jangankan sama teman ayah, sama anaknya pun kita harus baik, gitu ya. Jangankan sama teman ayah, sama anak yang dibaik, apalagi sama teman ayah kita dan teman ibu kita. Itu diingat-ingat cara berbuat baiknya. Jadi orang tua udah nggak ada, selesai lah urusan kita, nggak didoain, temennya nggak disambung, nggak ditengokin dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah silaturahim. Ya, silaturahim adalah menjaga hubungan darah. Rahim itu kan di perut. Rahim itu kasih sayang. Ibu kan punya rahim tuh. Jadi maksudnya adalah yang ada hubungan darah, baik hubungan darah langsung ataupun secara pernikahan. Maka harus disambung. Siapa paman kita dari ayah, bibi kita dari ayah, siapa paman kita dari ibu, dari dan seterusnya. Anak kita, cucu dan seterusnya, itu yang terkait dengan ya, lihat tadi siapa yang dapat warisan, siapa yang setelahnya dan seterusnya. Itu adalah yang termasuk dengan silaturahim. Begitulah yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Jadi semoga kita semua ini memperhatikan dan memperdulikan anak yatim karena balasannya surga. Begitu juga termasuk yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu segandeng dengan Allah menyuruh beribadah kepadanya, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sebenarnya ini adalah dua hal yang penting bagi kita kehidupan sosial ya. Jadi ada hablum minallah, kehidupan dengan hubungan dengan Allah seperti sholat, puasa dengan Allah ya.
ada juga hubungan sosial, interaksi sosial seperti dengan ayah, ibu, anak yatim, jamaah pengajian, jamaah se-RT, se-RW, sedunia, se-Indonesia dan sealam semesta ini. Oleh karena itu, semua harus kita jaga baik-baik hubungan itu. Karena nanti pertama yang tanya adalah sholat, hubungan dengan Allah. Yang kedua adalah hubungan dengan manusia. Apakah kita menjaga hubungan kita dengan manusia atau enggak? Baik, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.